Oke, kita baru saja memulai rekaman kita untuk malam ini. Saya belum lihat ini yang dari tim yang dari Grave ada tadi, padahal sudah ini ya, sudah dicoba masuk tadi. Um, Mungkin masih ada halangan teknis entah apa. Moga-moga mereka bisa segera bergabung di situ. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kami miliki pada malam hari ini untuk bersama-sama mempelajari satu topik, yaitu bagaimana firman-Mu Engkau pelihara dari tahun ke tahun, abad ke abad, bahkan milenium ke milenium. Sejak awal Engkau menginspirasikannya melalui Roh Kudus-Mu kepada orang-orang yang Engkau pakai untuk menulis sampai ke tangan kami hari ini. Kami ingin pelajarinya, kami ingin melihat juga serangan-serangan terhadap firman-Mu itu. Kiranya Engkau yang pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, di diktat kita, coba kita lihat sekarang kita sudah masuk Romawi 3, Romawi 3b. Jadi kita melacak fase-fase perjalanan perjanjian baru. Kita ingin melacak bagaimana perjanjian baru mulai dari sejak dia diinspirasikan sampai kepada di tangan kita pada hari ini ya. Oke. Pertama adalah fase rasuli. Fase rasuli tentunya adalah terjadi di abad pertama ketika para rasul masih hadir. Dan apa yang terjadi pada masa itu? Baik, kita lihat di sini. Pada abad pertama, para rasul menuliskan kanon perjanjian baru. Nah, jadi itu para rasul adalah yang orang-orang yang Tuhan pakai untuk perjanjian baru. Tentu ditambah dengan orang-orang yang bekerja di bawah pengarahan para rasul. Seperti Lukas ya, sendirinya bukan rasul, tapi dia bekerja di bawah naungan atau di bawah kita bilang otoritas dari rasul ya, Rasul Paulus di situ. Ya, Markus juga bukan rasul, tapi kita tahu dia dekat dengan Petrus. Ya, bahkan di akhir-akhir dia dekat juga dengan Paulus sebenarnya. Jadi dia juga menulis di bawah payung otoritas rasul. Jadi rasul lah yang Tuhan pakai untuk menuliskan kanon perjanjian baru. Dan walaupun tidak berhubungan langsung dengan kelas ini, tapi kita berkata itulah sebabnya juga Tuhan mengaruniakan kepada rasul karunia-karunia yang spesial, yaitu karunia-karunia ajaib. Dan Tuhan mengaruniakannya kepada mereka karena mereka lah yang Tuhan pakai untuk menuliskan kanon perjanjian baru. Nah, perjanjian lama pada masa itu sudah selesai. Ya, perjanjian lama sudah selesai. Dan yang Tuhan pakai untuk menulis perjanjian lama adalah yang disebut nabi-nabi pada waktu itu. Ya, nabi-nabi. Sehingga keduanya, nabi-nabi dan rasul-rasul, ya, itulah yang Tuhan pakai untuk mendatangkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, tapi kita fokus di perjanjian baru. Sambil perjanjian baru dituliskan, orang-orang percaya sudah tahu bahwa tulisan-tulisan tersebut adalah firman Tuhan. Dan kita harus paham, Tuhan berjanji bahwa domba-dombanya akan mengenali suaranya. Dalam Yohanes pasal 10, Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik, dan domba-dombaku akan mengenali suaraku. Jadi orang-orang percaya di abad pertama, mereka Tuhan pimpin ya secara spesial untuk mengetahui yang mana yang adalah firman Tuhan, dan yang mana yang bukan. Bahkan pada masa itu masih ada namanya karunia membeda-bedakan roh. Ya. Jadi karena masa itu pewahyuan masih diberikan, sangatlah penting bagi orang-orang abad pertama untuk bisa membedakan. Kalau misalnya ada orang mengklaim pewahyuan, karena zaman itu masih ada pewahyuan, sangat penting bagi mereka untuk
bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau tidak, gitu ya. Ya, jadi um, kita melihat bahwa uh, uh, apa istilahnya, orang-orang percaya menyadari bahwa tulisan para rasul adalah uh, firman Tuhan, gitu ya. Dan tentunya karena orang-orang percaya tahu tulisan-tulisan itu firman Tuhan, pasti menjaga mereka, ya, pasti menjaga mereka, ya. Nah, apakah kita memiliki bukti internal mengenai hal ini? Oh iya, jelas, ya. Jadi kita tidak perlu jatuh kepada pemahaman liberal. Ya, pemahaman liberal mengatakan bahwa yang mana firman Tuhan, yang mana kanon, dan yang mana bukan, itu ditentukan secara arbiter oleh konsili, ya, oleh konsili, misalnya konsili Nisea dan lain sebagainya. Nah, ini saya tuliskan coba ya sini ya. Jadi ya, kita bilang bahwa pandangan liberal mengatakan bahwa kanon Alkitab ditentukan oleh konsili. Ya. Pandangan liberal, kanon Alkitab ditentukan oleh konsili, misalnya di abad keempat. Jadi misalnya konsili Nisea. Di sini konsili Nisea. Ya. Jadi ini adalah pandangan liberal, dan bahwa sebelum ditentukan oleh konsili itu adalah tulisan-tulisan biasa, gitu ya. Jadi menjadi firman Tuhan, ya, tulisan-tulisan ini biasa, ya. Bahkan ada banyak tulisan serupa yang disingkirkan, ya, karena tidak sesuai dengan agenda konsili. Ini adalah pandangan liberal, ya. Jadi mereka pandangan skeptis. Mereka berkata ya bukan hanya liberal tapi sekuler lah, ya, dan liberal setuju dengan sekuler di sini. Kanon Alkitab ditentukan oleh konsili, dan sebenarnya konsili punya ada begitu banyak materi yang bisa mereka pilih, dan mereka memilih hanya yang mendukung posisi mereka. Artinya mereka memilih yang mana masuk kanon, yang mana firman Tuhan, itu berdasarkan kepentingan, gitu. Kepentingan gereja-gereja pada waktu itu, ya, kepentingan ya hierarki pada waktu itu. Nah, ini adalah pandangan sekuler, pandangan liberal, gitu ya. Dan yang menariknya adalah bahwa Katolik, ya, walaupun berbeda dengan pandangan liberal, ya, tapi setuju dengan liberal dalam satu hal, yaitu bahwa kanon Alkitab ditentukan memang oleh konsili, benar ya, dalam pengertian gereja, sehingga Katolik berargumen bahwa gereja berada di atas Alkitab, ya, karena Alkitab berasal dari gereja. Oke, ya, jadi kita melihat dua posisi yang sebenarnya berbeda, tapi ujung-ujungnya sepakat dalam beberapa hal, ya. Sepakat bahwa Alkitab ditentukan oleh konsili, ya. Tidak ditentukan oleh konsili, oleh gereja lah intinya, ya. Dan keduanya memiliki pandangan seperti ini, walaupun tujuan mereka berbeda. Tujuan liberal adalah untuk mengatakan Alkitab kalau begitu tidak punya otoritas, ya, tidak berotoritas, ya. Nah, sedangkan tujuan Katolik mengatakan bahwa Alkitab ditentukan oleh konsili, mereka tetap mengokohkan otoritas Alkitab, tapi mereka ingin meninggikan gereja mereka lebih lagi, gitu, karena ya karena Alkitab itu diberikan oleh gereja, gitu. Jadi ya, menarik saja bahwa
dua pandangan yang sangat berbeda ini, pandangan liberal dan pandangan Katolik, ujung-ujungnya sepakat sebenarnya, gitu ya, dalam poin ini. Tetapi tidak demikian dengan pandangan yang Alkitabiah, gitu ya. Nah, pandangan yang Alkitabiah bagaimana? Yang Alkitab, kan? Dan pandangan yang Alkitab bisa kita lihat di ini diktat kita di sini. Oke. Bahwa orang-orang percaya dituntun oleh Tuhan untuk mengetahui yang mana yang firman Tuhan. Dan itu tidak perlu menunggu konsili, ya, tidak perlu menunggu abad keempat. Ya, mereka sudah tahu bahkan di abad pertama. Oke, sebentar, ada pertanyaan di sini ya dari Pak Hansen. Mau tanya, apakah kata apostolos benar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu rasul? Ya, memang terjemahannya seperti itu. Artinya rasul diterjemahkan dari kata apostolos memang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris jadi apostle, ya di bahasa Indonesia rupanya diterjemahkan rasul. Ya, bagi kita sih nggak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah sih bagi kita mengenai poin itu. Oke, tapi kita bisa lihat beberapa hal di sini. Misalnya, Paulus menyadari bahwa tulisannya memiliki otoritas. Jadi, baik penulis maupun penerima, ya, masing-masing tahu bahwa yang sedang dibicarakan ini adalah firman Tuhan. Ya. Jadi, boleh tanya sebentar, Pak Stephen? Oke, boleh. Kata apostolos tadi itu kan ada beberapa terjemahan, maksudnya artinya. Ada messenger, ada apa tadi saya lihat, saya lupa, ada beberapa gitu. Maksud saya itu di antara pengertian atau arti-arti dari apostolos itu, Ya. bagaimana kita bisa menentukan bahwa apostolos itu benar-benar diterjemahkan sebagai rasul gitu, bukan utusan kah atau pembawa berita kah, atau bagaimana? Oh, bisa. Itu, makasih. Bisa juga rasul, bisa saja diterjemahkan utusan, dan ada kadang-kadang di Alkitab diterjemahkan utusan. Jadi kalau kita lihat ada ayat-ayatnya di mana rasul diterjemahkan utusan, karena memang arti dasar dari rasul adalah utusan gitu. Ya. Arti dasar dari ini ya, arti dasar dari apostolos adalah utusan. Jadi ya, contohnya ya, coba kita lihat contohnya di sini ya. Ya, coba saya share dulu. Oke. Misalnya di dalam 2 Korintus, bentar ya, 2 Korintus berapa itu? Oke, ini dia ya. 12. Bukan 2 Korintus pasal, ini dia. Ini misalnya 2 Korintus pasal 2, pasal 8 ayat 23. Ya. 2 Korintus 8 ayat 23. Ya. Dan di situ kata apostolos diterjemahkan utusan di situ. Ya. Jadi seperti sini ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya terjemahkan messengers of the churches. Ya. Ini akar katanya dalam bahasa aslinya adalah apostolos ya, dalam bentuk plural dia apostoloi. Ya, apostoloi dalam bentuk adalah plural dari apostolos. Dan diterjemahkan, kalau LAI terjemahkan utusan. Di dalam KJV diterjemahkan messengers. Ya. Dalam terjemahan yang dari Grave juga kita terjemahkan utusan. Jadi apostolos bisa diterjemahkan utusan memang. Jadi makanya kita bilang bahwa kata apostolos itu ada pemakaian atau pengertian umum atau generik, dan ada pengertian yang khusus di dalam Alkitab. Gitu ya. Jadi pengertian umumnya adalah utusan. Jadi
Seperti di sini utusan jemaat-jemaat. Jadi Paulus sedang bicara mengenai seseorang yang diutus oleh jemaat-jemaat untuk menyertai Paulus dalam misi membawa uang bantuan ke Yerusalem. Jadi utusan jemaat. Tetapi apostolos juga bisa dipakai dalam Alkitab dalam pengertian yang spesial. Pengertian yang spesial yaitu suatu jabatan apostolos, jabatan utusan gitu secara literal. Utusan tapi sebagai suatu jabatan. Jadi kita sebut itu rasul. Rasul dalam pengertian jabatan. Ya. Nah itu dalam Alkitab disebut rasul Kristus Yesus biasanya. Rasul Yesus Kristus. Nah jadi yang Tuhan berikan pewahyuan adalah yang apostolos dalam pengertian jabatan itu. Ya, jabatan atau rasul begitu. Jadi, makanya kita terjemahkan rasul. Yang jabatan biasa kita terjemahkan rasul, yang dalam pengertian generik kita terjemahkan utusan. Ya, sebenarnya kata apostolos itu memang artinya utusan. Oke, jadi moga-moga cukup jelas di situ. Nah, saya nggak akan tutup ini dulu, tapi saya kembali ke tadi. Coba kita lihat beberapa ayat, misalnya 1 Tesalonika 2 ayat 13. Gitu ya. Nah, ini menyatakan bahwa bahkan di abad pertama pun, dan ini bahkan di tahun 50-an sekalipun, bukan akhir abad pertama bahkan, ya masih di tengah-tengah sekali. Orang-orang menyadari siapa yang diinspirasikan oleh Tuhan, siapa yang diberikan wahyu oleh Tuhan. Dan orang-orang Tesalonika, orang percaya di Tesalonika, Paulus katakan begini, karena hal ini juga kalian mengucap syukur kepada Allah tanpa henti-hentinya, sebab ketika menerima firman Allah yang kalian dengar dari kami, kalian telah menyambut firman itu bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya demikian, sebagai firman Allah yang juga bekerja di dalam kalian yang percaya. Ya, jadi orang-orang Tesalonika memahami apa yang disampaikan oleh Paulus sebagai firman Tuhan, firman Allah di sini. Nah, bukan hanya yang menerima memahami, yang menulis juga menyadari bahwa dia sedang menulis firman Tuhan. Dan ini terlihat di beberapa hal di mana Paulus sadar bahwa dia memiliki otoritas, ini ya. Sadar dia bukan cuma menuliskan sembarangan begitu. Misalnya di 1 Korintus 11 ayat 2, dan aku memuji kalian saudara-saudara karena kalian telah mengingat aku dalam segala sesuatu dan kalian telah berpegang pada perintah-perintah sebagaimana telah aku sampaikan kepada kalian. Jadi bahwa mereka mengikuti perintah Paulus itu dipuji oleh Paulus. Ini menunjukkan Paulus sadar bahwa dia menulis dengan otoritas di sini, atau memberitakan dengan otoritas, dia punya otoritas istilahnya gitu. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 37. Gitu ya. Jika seseorang menganggap dirinya nabi atau orang yang rohani, baiklah ia menyadari bahwa apa yang aku tuliskan kepada kalian adalah perintah-perintah Tuhan. Jadi Paulus mengklaim bahwa yang dia tuliskan bukanlah ide dia sendiri, melainkan adalah pewahyuan dari Tuhan. Nah, bahkan dia yakin bahwa kalau ada orang lain yang juga nabi, yang juga punya karunia, yang juga Tuhan pakai untuk di dalam jemaat Korintus, maka mereka akan menyadari bahwa Paulus juga adalah sedang memberitakan suatu pewahyuan dari Tuhan. Dan sekali lagi tadi saya katakan, di era di mana pewahyuan masih Tuhan sampaikan, yaitu di abad pertama, Tuhan memberikan ya karunia untuk apa? Membeda-bedakan roh itu tadi. Ya, membeda-bedakan roh. Jadi orang-orang di sana ya bisa mengetahui yang mana yang adalah firman Tuhan dan mana yang tidak. Ya, sebentar, ini ada pertanyaan dari saudara Yafet. Ya, mau tanya apakah klaim dari filsuf-filsuf tentang ayat-ayat Alkitab bahwa filsafat sudah mendahului adanya ayat-ayat Alkitab itu benar? Contoh Philo dalam Yohanes 1:1. Sebenarnya pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan topik yang kita bicarakan ya. Jadi saya akan jawab singkat saja, begitu ya.
saya tidak akan terlalu panjang lebar di sana karena nggak ada hubungannya dengan topik kita saat hari ini, ya, tetapi kita bilang bahwa uh, kebenaran itu kan asalnya dari Tuhan. Sekarang gini, cara kita menjawab ini tergantung kita percaya Alkitab itu firman Tuhan atau bukan. Ya. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan yang sampaikan, Tuhan yang inspirasikan Rasul Yohanes untuk menulisnya. Begitu. Terlepas dari lalu mau dihubung-hubungkan dengan ya logosnya Philo lah, apa segala macam yang lain, ya itu tidak relevan sama sekali bagi kita. Ya. Tidak relevan karena yang penting bagi kita adalah bahwa ini diinspirasikan oleh Tuhan. Makanya kita sangat penting kepada doktrin inspirasi, gitu kan? Dan kita tahu bahwa Tuhan yang memilihkan kata-kata di situ untuk dipakai oleh Yohanes, gitu. Dan kita harus memahami itu berdasarkan konteks ya, firman Tuhan, keseluruhan dari firman Tuhan. Gitu. Jadi daripada melihat kepada Philo, lebih baik kita memahami Yohanes 1 ayat 1 dalam konteks pewahyuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu perjanjian lama. Ya, misalnya kenapa Yesus Kristus disebut Logos, ya kan? Apakah ada hubungannya dengan di perjanjian lama misalnya firman Tuhan digambarkan sangat berkuasa, ya, bahkan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman dan lain sebagainya, ya, jadi kita lebih baik mengarah ke sana, gitu ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Nah, kembali lagi ke sini, kita lihat di sini Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Tetapi aku menegaskan kepada kalian saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan berdasarkan manusia. Sebab aku tidak menerimanya dari manusia dan juga tidak diajarkan kepadaku oleh manusia, melainkan oleh pewahyuan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat Paulus mengklaim bahwa pengajaran dia tentang Injil dan sebagainya yang dia tulis. Misalnya kitab Roma sendiri kan, surat Roma, banyak orang percaya temanya adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Tapi Injil yang dia beritakan itu dia dapatkan berdasarkan pewahyuan. Jadi yang menerima sadar bahwa ini pewahyuan, yang menulis juga sadar bahwa itu adalah pewahyuan. Jadi tidak diperlukan sampai abad keempat, ya, atau lain sebagainya baru orang inilah firman Tuhan, gitu. Tidak. Melainkan di abad pertama itu sudah mereka ketahui. Orang-orang yang beriman. Ya tentu orang-orang yang tidak beriman tidak mengetahuinya. Tapi orang-orang yang beriman mengetahuinya. Okay. Dan kita bisa terus lagi dan terus lagi, tapi saya tidak akan buka semuanya. Sekarang kita masuk ke poin B, ya, di 1b kecil. Paulus menginstruksikan agar tulisan-tulisannya disirkulasikan. Nah, ini memimpin kita kepada konsep bahwa firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Tuhan itu dari awal sudah mulai disalin, ya, dari awal, dan bukan baru disalin misalnya di abad keempat dan sebagainya, tidak. Bahkan sejak diterima pun sudah mulai disalin, dan itu kita tahu dari mana. Misalnya pertama, sejumlah surat-surat Paulus dan surat-surat lain ditujukan kepada lebih dari satu lokasi, lebih dari satu jemaat, ya. Contohnya Galatia 1 ayat 2. Dan dari semua saudara yang bersama-sama kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini jamak, plural. Jadi Galatia adalah nama provinsi, dan surat Galatia ditujukan bukan kepada satu jemaat tapi kepada jemaat-jemaat. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi di sini? Entah memang Paulus kirim itu sudah dalam bentuk beberapa kopi, beberapa salinan. Ya, jadi bisa jadi Paulus yang dari awal membuat beberapa salinan, atau ya, dia kirim satu salinan dan dia berharap jemaat-jemaat itu yang akan saling menyalinnya, gitu kan, saling menyalin. Nah, mungkin mereka awalnya giliran, ya, ya mungkin di satu jemaat, lalu digilir, habis itu mungkin minggu depannya dibaca di jemaat yang lain dan sebagainya. Tapi
tentunya karena mereka paham bahwa itu adalah firman Tuhan, mereka pasti ingin memilikinya, ya, dan mereka akan menyalinnya, itu ya, akan menyalinnya. Um, bukan hanya di ini tentunya di Galatia, tapi juga di Kolose Kolose 4 ayat 16. Ini contoh lain lagi. Dan bila mana surat ini dibacakan di antara kalian, perbuatlah supaya dibacakan juga di jemaat yang di Laodikia. Ini surat-surat Kolose. Jadi surat Kolose, Paulus bilang, coba dibacakan juga di Laodikia, dan kalian juga kiranya membaca surat yang untuk Laodikia. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, surat untuk Laodikia ini yang mana? Karena di dalam Alkitab kita tidak ada surat Laodikia, gitu ya. Ya, saya tidak akan panjang lebar membahas ini karena itu nanti masuk ke eksegesis ya, eksegesis Kolose dan sebagainya. Tapi saya pribadi percaya dan bisa diargumentasikan bahwa surat Laodikia sebenarnya adalah surat Filemon. Ya, surat Filemon adalah surat Laodikia, surat untuk Laodikia. Dan kalau ada yang berkata, loh, Filemon kan surat pribadi, ya, sedangkan ini kan surat untuk jemaat Laodikia. Nah, saya harus mengingatkan bahwa walaupun Filemon bisa dikategorikan surat pribadi juga, karena ditujukan pada Filemon, tapi bukan hanya ditujukan pada Filemon, melainkan ditujukan juga kepada jemaat yang di rumahnya. Ya, jadi surat Filemon itu sebenarnya surat pribadi tapi juga umum, gitu ya. Jadi ya, saya tidak akan bahas panjang lebar kenapa-kenapanya, itu sudah masuk ke eksegesis ya. Tapi saya percaya bahwa yang dimaksud dengan surat untuk Laodikia adalah surat Filemon di sini. Ya, jadi ya, kita bilang bahwa ini mengindikasikan sejak awal Paulus tahu bahwa firman Tuhan itu yang dia tulis itu bukan hanya untuk penerima langsung. Gitu ya, misalnya dia tulis surat Kolose, tapi bukan hanya orang Kolose yang perlu mendengarnya, perlu mendapat manfaatnya, tapi karena itu firman Tuhan sebenarnya untuk semua orang percaya, gitu. Ya, makanya dia suruh, ya udah coba dibacakan juga di sana, dan yang di sana juga dibacakan di kamu, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu sudah ada dari awalnya, dari sejak masa penulisan di sini ya. Kemudian kita lihat lagi 1 Tesalonika 5 ayat 27. Ya, kembali instruksi dari Paulus adalah, aku memesankan kalian demi Tuhan agar surat ini dibacakan kepada semua saudara-saudara kudus. Jadi sebanyak mungkin orang yang bisa mengaksesnya, silakan dibacakan. Ya, kembali karena Paulus tahu bahwa ini adalah firman Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan. Ya, dan oleh karena itu kita yakin bahwa mungkin awalnya ya mereka kasih lihat aslinya kepada sebanyak mungkin orang, tapi mungkin orang yang lihat juga, oh saya mau ini, dan akan disalin di sini ya. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, ini sangat menarik ya. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan, sama seperti saudara kita yang kekasih Paulus juga telah menulis kepada kalian menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya, sebagaimana juga dalam semua surat-suratnya ketika ia berbicara dalamnya mengenai hal ini. Dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami, yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak kokoh, menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka lakukan juga terhadap kitab-kitab suci lainnya. Jadi ayat ini sangat penting karena memberitahu kita beberapa hal. Nomor satu, bahwa Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus itu kitab suci, ya, karena dia meninggikan tulisan Paulus ke level kitab suci. Ya, itu terlihat di ayat yang ke-16 di sini kan, di mana Paulus bilang bahwa surat-surat Paulus mengandung hal-hal yang sukar dipahami. Ya, ya, kalau Petrus saja ngomong gitu, apalagi kita hari ini kan. Ya, kadang-kadang ada memang bagian-bagian dari surat Paulus yang ya, kita sukar pahami. Ya, tapi nah, yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak kokoh menjadi kebinasaan mereka sendiri. Nah, bahwa memutarbalikkan surat-surat Paulus
itu menjadi kebinasaan, itu mengindikasikan bahwa surat-surat Paulus adalah firman Tuhan memang ya. Karena kalau saya putar balikan misalnya tulisan lain, misalnya buku IPA atau buku matematika saya atau buku PPKN saya, katakanlah ada orang yang putar balikan, itu nggak ada efek kekekalan sebenarnya. Tapi memutar balikan tulisan Paulus menjadi kebinasaan katanya. Itu mengindikasikan tulisan Paulus ini apa gitu kan? Nah, firman Tuhan sebenarnya kan. Hanya firman Tuhan yang kalau kita putar balikan jadi kebinasaan. Ya. Tapi lebih eksplisit lagi, sama seperti yang mereka lakukan juga terhadap kitab-kitab suci lainnya. Dengan kata-kata ini, kitab-kitab suci lainnya, dan kata kitab suci di sini berasal dari kata graphe di sini ya. Grafas di sini kan, grafas adalah bentuk plural dari graphe. Kitab suci lainnya berarti dia mengkategorikan tulisan Paulus sebagai kitab suci. Jadi sangat menarik. Tadi kita bilang bahwa sesama rasul, jadi bukan hanya penerima surat tahu bahwa dia menerima firman Tuhan, rasul yang menulis tahu dia menulis firman Tuhan, tapi bahkan sesama rasul lain juga tahu bahwa yang ditulis oleh temannya, oleh sesama rasul lain itu adalah firman Tuhan juga. Begitu. Oke. Tetapi yang satu hal yang ingin saya tekankan lagi, selain bahwa Petrus mengakui bahwa tulisan Paulus adalah firman Tuhan, adalah bahwa ternyata surat-surat Paulus beredar. Beredar bukan hanya di jemaat, ya katakanlah yang penerima suratnya, ya jemaat Tesalonika, jemaat Filipi, ya, jemaat-jemaat Galatia, bukan hanya di mereka saja, karena rupanya apa? Petrus saja sudah pernah baca suratnya Paulus gitu. Padahal dan bukan hanya ini ya, satu dua ya, tetapi sepertinya kita melihat bahwa sepertinya Petrus pernah membaca semua surat Paulus. Ya, terindikasi bahwa Petrus pernah membaca semua surat Paulus. Ya, sepertinya tersirat seperti itu, walaupun tidak mungkin eksplisit sekali disebutkan, tapi ya minimal ya indikasinya seperti itu dari kata-katanya kan. Karena dia bilang sebagaimana juga dalam semua surat-suratnya ketika bicara dalamnya mengenai hal-hal ini, berarti kan Petrus tahu apa yang ada di dalamnya, dan dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami dan sebagainya. Memang indikasinya adalah Petrus pernah membaca surat-surat Paulus di sini, dan menganggap mereka firman Tuhan, dan menganggap mereka sebagai bagian dari kitab suci. Sekali lagi mengindikasikan bahwa sejak awal, ya berarti Paulus masih hidup, Petrus masih hidup, berarti ini sebelum tahun 70. Ya, sebelum tahun 70, tulisan-tulisan Paulus sudah beredar dan sudah diterima oleh orang percaya, termasuk oleh rasul-rasul lain sebagai firman Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat signifikan sekali. Signifikan ya. Sangat bertentangan dengan konsep yang tadi saya bilang, konsep liberal atau konsep Katolik. Nah, sebentar, ada sini ada pertanyaan dari Immanuel. Berarti orang-orang yang masa kini berargumen bahwa Alkitab adalah hasil dari tradisi dan bapak-bapak gereja adalah pandangan dari orang liberal. Iya, liberal atau Katolik atau Ortodoks gitu, karena posisi Ortodoks sama dengan posisi Katolik di situ ya. Dan dengan mengakui seperti itu sama saja sudah menurunkan otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan dan menaikkan tradisi dan bapak-bapak gereja sejajar dengan Alkitab. Ya benar. Ya. Benar, bahkan itu tujuan mereka, tujuan Katolik untuk berkata bahwa sebenarnya Alkitab itu berasal dari gereja adalah untuk menempatkan gereja dalam maksud mereka adalah gereja Katolik di atas firman Tuhan. Dan motivasi mereka untuk berkata demikian adalah ketika kita berkata, praktek gereja Katolik nggak ada di dalam Alkitab. Dan mereka merasa mereka punya otoritas untuk berkata, kami bisa menetapkan sesuatu di luar Alkitab karena Alkitab saja kami yang tetapkan. Gitu ya. Jadi kami berhak untuk menetapkan hal-hal lain di luar Alkitab juga. Sehingga mereka ada melakukan banyak hal yang tidak ada dalam Alkitab. Seperti mereka angkat Santo Santa tidak dalam Alkitab. Mereka bikin berbagai jabatan seperti uskup agung, kardinal, bahkan paus sendiri itu tidak ada dalam Alkitab.
berdoa kepada Maria, berdoa kepada Santo Santa dan semuanya. Tidak ada dalam Alkitab sama sekali. Begitu banyak praktek mereka tidak ada dalam Alkitab, ya. Dan salah satu cara mereka untuk lari dari itu ya adalah untuk berkata, memang kami tidak ini, tidak hanya Alkitab saja, kami bisa. Mereka berargumen kami punya otoritas, gitu ya, untuk kami punya otoritas untuk menentukan sesuatu di luar Alkitab, begitu. Ya, karena Alkitab toh dari kami juga, itu adalah argumen mereka. Tetapi kita tidak mendapatkan demikian kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam buktinya, bukti di abad pertama, ya, tidak diperlukan suatu konsili atau suatu bahkan ya tidak diperlukan suatu suatu dekrit ya dari seorang tokoh sentral begitu yang mendekritkan bahwa ini loh yang firman Tuhan itu kitab ini ya, bukan seperti itu, tapi Roh Kudus bekerja dalam hati orang-orang percaya pada waktu itu yang sehingga mereka mengenal suara Tuhan dan mereka mengetahui yang mana adalah firman Tuhan gitu ya. Oke, lebih lanjut lagi tadi kita sudah lihat bahwa Petrus mengakui tulisan Paulus. Paulus juga ada mengakui tulisan yang lain. Ya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 18, kita lihat di sini. Dikatakan, sebab kitab suci mengatakan, janganlah kamu memberangus mulut lembu yang mengirik, dan seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Jadi di sini Paulus mengutip kitab suci, dan ketika dia mengutip kitab suci, dia berkata, kitab suci mengatakan janganlah kamu memberangus mulut lembu yang mengirik. Nah, ini memang kutipan dari Perjanjian Lama. Janganlah kamu memberangus mulut lembu yang mengirik. Ini kutipan dari Perjanjian Lama. Tetapi seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Nah, ini tidak ada dalam Perjanjian Lama, ya, melainkan ini adalah kutipan dari Injil Lukas. Makanya, dan kita bisa lihat itu dari bahasa aslinya. Kita lihat di sini, ya kita lihat axios ho ergates to misto auto. Ini bahasa Yunaninya. Bagi yang masih ingat-ingat belajar bahasa Yunani, axios layak, ya, layak atau pantas. Ho ergates pekerja. Jadi layaklah pekerja akan upahnya. Ya, akan upahnya. Ya, dan ya kita lihat di sini ternyata ini adalah kutipan dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-7. Ya, saya bukakan di sini. Lukas ya. 10 ayat 7. Nah, ini dia. Ya. Axios gar ho ergates to misto auto. Ya, jadi seorang pekerja layak akan upahnya. Ya, layak akan upahnya. Oke, baik. Jadi berarti ketika Paulus mengutip Lukas dan menyebutnya kitab suci mengatakan, ya berarti Paulus mengakui tulisan Lukas sebagai kitab suci. Ya. Nah, ini Immanuel berkata bahwa di Matius 10 ayat 10 juga ada, benar, tapi dia memakai istilah yang berbeda, sedikit berbeda ya. Di Matius 10 ayat 10 saya tunjukkan di sini. Di Matius 10 ayat 10 memang diterjemahkan ya, seorang pekerja layak untuk mendapat makanannya. Ya, karena dia pakai istilah trophes. Trophes bisa diterjemahkan makanan, ya bisa juga diterjemahkan upah sih. Ini akar kata kalau bahasa Inggris hari ini trophy, ya, trophy. Kalau hari ini trophy kan kita pemikirannya apa? Piala ya. Tapi trophy atau trophes waktu itu ya. Trophes waktu itu mengacu kepada kayak makanan atau hadiah gitu, ya. Jadi ya bisa ya, tetapi
yang kata Yunani yang spesifik yang dipakai oleh Paulus adalah misto, dari mistos. Ya. Nah, itu yang memakai kata mistos adalah di Lukas, sedangkan di Matius dia pakai kata trophes. Jadi kita percaya bahwa yang dikutip oleh Paulus adalah Lukas. Ini masuk akal karena Lukas lah yang paling dekat dengan Paulus. Jadi kita bisa yakin bahwa, maksudnya kita tidak ada masalah bahwa Paulus pernah membaca Injil Lukas. Ya. Sedangkan apakah Paulus pernah membaca Injil Yohanes kita tidak tahu pasti. Artinya maksudnya lebih tidak pastilah daripada bahwa dia membaca Injil Lukas, itu masuk akal gitu istilahnya ya. Oke, baik. Jadi Paulus mengakui Injil Lukas sebagai ini ya, sebagai firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Kita lihat di sini dalam diktat kita. Nah, kalau kita balik di sini, ya, jadi perjanjian baru akhirnya diselesaikan setelah para rasul ya, menuliskannya, diselesaikan dan dikunci dengan pasal 22 dari kitab Wahyu. Ya. Dan menarik sekali bahwa kitab Wahyu sebagai kitab terakhir, nah, ini Tuhan tuliskan kepada 7 jemaat sekaligus. Nah, 7 jemaat, kita tahu ada Efesus, Smyrna, kemudian ada Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, karena kitab Wahyu adalah kitab terakhir, tapi ditujukan kepada 7 jemaat sekaligus, berarti kitab yang terakhir ini sudah langsung terdistribusi lumayan luas sejak awalnya, ya. Dan kitab Wahyu kan ditulis sekitar tahun 90-an. Jadi kita perkirakan katakanlah 95 Masehi, ini kasar aja ya, pokoknya 90-an lah. Katakanlah 95 Masehi. Sedangkan Paulus sendiri, surat-surat Paulus itu kan semuanya sebelum 70. Ya, sebelum 70 Masehi, ini adalah surat-surat Paulus, berarti mayoritas perjanjian baru, ya, termasuk tulisan Petrus, ya, tulisan Markus, tulisan Lukas, tulisan Yakobus, ya, itu semua sudah selesai sebelum tahun 70 Masehi. Kebanyakan perjanjian baru sudah selesai sebelum tahun 70 Masehi, kebanyakan. Ya. Dan tinggal yang terakhir. Nah, yang setelah tahun 70, ya mungkin ada 1 atau 2. Misalnya Injil Yohanes atau tulisan-tulisan Yohanes bisa jadi adalah setelah tahun 70. Injil Yohanes, surat-surat Yohanes kita tidak bisa pasti sih kapan ditulis. Ya, kebanyakan orang anggap itu setelah tahun 70, kita tidak bisa pasti dengan absolut mengenai itu. Ya. Tapi Injil Yohanes kemungkinan besar memang ditulis setelah tahun 70. Jadi sepertinya memang tinggal Rasul Yohanes yang menulis sih setelah tahun 70. Ya. Jadi dia menulis Injil Yohanes, kemudian dia menulis surat-surat ya 1, 2, 3 Yohanes, kemudian terakhir sekali dia menulis kitab Wahyu. Dan kitab yang terakhir langsung distribusinya luas karena ditujukan kepada 7 jemaat. Sekali lagi kita tidak tahu apakah itu berarti Yohanes yang langsung bikin 7 salinan, bisa jadi, ya, atau dia kirimkan ke salah satunya dan dia minta jemaat yang menerima itu untuk disalinkan atau dibagikan kepada 6 jemaat lainnya, gitu ya. Jadi tapi yang jelas langsung ada distribusi yang luas di situ. Oke. Dan kita bilang bahwa orang-orang Kristen lahir baru menerima firman Tuhan dengan iman dan memulai gerakan receive text atau Textus Receptus. Makanya saya menekankan kembali yang saya sudah pernah singgung, TR atau Textus Receptus bukan baru dimulai di abad 16, ya, abad 16 1500-an. 1500-an. Ya, banyak orang bilang bahwa TR itu bikinan Erasmus
lain sebagainya. Tahun 1516 atau lain sebagainya. Kita bilang bukan sih sebenarnya, ya. Bukan seperti itu, ya. Tetapi Erasmus memang Tuhan tuntun sebagai orang yang mencetaknya, ya. Jadi versi cetakan, ya. Tetapi versi tulisan tangan dari PR, ya itu sudah ada. Dari kapan ya? Ya dari para rasul itu. Karena para rasul menulis, kemudian kan diterima. Nah, arti Textus kan teks yang diterima, gitu. Jadi sejak kapan orang-orang percaya menerima teks firman Tuhan? Ya sejak awal, kita bilang. Sejak Tuhan menginspirasikannya, menujukannya kepada orang-orang percaya, dan orang-orang percaya itu menerima teks itu. Nah, teks itu waktu itu masih dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan tangan, tapi sudah diterima, ya. Sudah diterima, dan kemudian tentunya akan disalin, gitu ya, dan dipelihara. Nah, orang bertanya, loh, kok kamu tahu dipelihara? Ya karena Tuhan bilang. Gitu. Kok kamu tahu dipelihara? Gitu. Emangnya kamu ada di sana? Kamu cekin nih, yang nyalinnya bener nggak nih salinannya? Ya saya tidak ada di sana. Saya tidak ada di sana. Tetapi saya percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa Dia akan memelihara firman-Nya. Gitu. Sehingga saya yakin dan percaya ada salinan yang salah. Saya tidak berkata bahwa tidak ada salinan yang salah. Ada, dan itu pun sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada berkata bahwa ada orang-orang yang akan menyerang firman Tuhan, yang akan memalsukan firman Tuhan, yang akan masuk dengan tipu daya dan lain sebagainya. Jadi bahwa ada salinan-salinan yang rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu berada di dalam perkiraan kita, gitu. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu sesuai dengan perkiraan kita juga. Tetapi kita yakin bahwa yang benar pasti akan tetap Tuhan pelihara. Yang benar pasti Tuhan akan tetap pelihara, ya. Sampai akhirnya tiba masanya percetakan. Sampai tiba masa percetakan, kita percaya juga di situ ada providensia Tuhan, ada penyertaan Tuhan di situ. Oke. Tapi kita belum sampai sana ya, jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Kita masih di ini. Kita baru selesai di fase rasuli. Oke, nah dengan demikian ketika kitab Wahyu selesai ditulis di akhir abad pertama, kemudian Rasul Yohanes juga mati sebagai rasul terakhir, maka selesailah masa rasuli, ya. Dan setelah masa rasuli selesai, berarti Tuhan tidak menulis kitab baru lagi dan tidak memberikan lagi pewahyuan yang baru, ya. Kanon sudah dia tutup, ya. Kanon sudah dia tutup, dan kita bilang bahwa kita masuk ke fase pasca rasuli. Ya, apa yang terjadi pada fase pasca rasuli kalau begitu? Oke, kita lihat di sini sesuai dengan yang tertulis di kitab kita, ya. Fase pasca rasuli. Orang-orang percaya yang sejati mengenali tulisan-tulisan yang diinspirasikan, ya, karena ya dari abad pertama masih ada rasul saja mereka sudah mengenalinya, gitu kan? Dan ini berlanjut terus sampai ke abad kedua, ya, dan memasukkan semuanya ke dalam kanon mereka. Ya, memang kadang-kadang dibutuhkan waktu karena ya istilahnya apa? Dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua kanon, semua kitab yang ini, ya, yang diinspirasikan oleh Tuhan. Dan kita memang harus paham, memang zaman itu komunikasi tidak secepat hari ini, ya, perjalanan tidak secepat hari ini dan sebagainya. Kita paham itu semua. Kalau hari ini ya sangat cepat, misalnya ada dokumen apa, ya tinggal kita kirim, ya kita bisa kirim lewat email. Bahkan hari ini jauh lebih gampang lagi, orang kirim lewat WhatsApp, ya, bahkan dokumen bisa dikirim lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, tentu waktu itu jauh-jauh lebih lambat, ya, ya, perjalanan saja lebih lambat. Tidak bisa mengirim secara elektronik, ya, proses penyalinan juga
lambat ya, karena harus salin tangan, tidak seperti kita sekarang harus bisa fotokopi atau di scan atau apa lain sebagainya. Jadi kita paham bahwa butuh waktu memang untuk semua kitab-kitab ini berkumpul ya, dikumpulkan. Oleh karena itu di masa itu ada orang-orang yang dia hanya punya sebagian, ini kitab-kitab ya, ada yang lebih lengkap lain sebagainya gitu. Jadi memang itu semua masih berlanjut, apalagi kita harus paham bahwa di banyak era mereka dianiaya ya, di banyak era mereka dianiaya. Kemudian kita harus paham juga bahwa sebagian besar orang Kristen berasal dari kalangan yang bawah boleh dibilang, dan pada waktu itu untuk bisa menulis dan menyalin dan lain sebagainya itu bukan hal yang gampang ya, melainkan kadang-kadang butuh uang ya, butuh uang ya, karena mulai dari bahannya misalnya dari kulit atau dari papirus atau lain sebagainya, kemudian tintanya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tidak semudah hari ini gitu ya. Ya, namun Tuhan bekerja tentunya ya. Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga firman Tuhan, firman yang telah diinspirasikan ini akhirnya memang tersebar ya, dan dipelihara, dicintai oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita melihat di sini dan kita bisa membaca ya tulisan-tulisan tokoh-tokoh di abad kedua. Jadi tokoh-tokoh kekristenan yang hidup di abad kedua ya, seperti Clement di Roma, ya, ada namanya Polikarpus ya, Justin Martyr, Athenagoras, Theophilus, Irenaeus dan sebagainya. Dalam tulisan-tulisan mereka banyak mengutip perjanjian baru ya, dan menganggap mereka kitab suci. Jadi mereka ada mengutip PB ya, mengutip tulisan Paulus, mengutip tulisan Yohanes dan sebagainya, dan mereka ada mengutip perjanjian lama juga ya. Dan ketika mereka mengutip perjanjian lama sekaligus mengutip perjanjian baru, mereka tidak membedakan ya, otoritas perjanjian lama dengan otoritas perjanjian baru. Artinya mereka menganggapnya sama otoritasnya. Itu berarti bahwa orang-orang percaya di abad kedua meneruskan yang di abad pertama, menerima tulisan-tulisan para rasul sebagai kitab suci ya. B, dari sini sebagian tokoh yang agak liberal sekalipun mengakui bahwa sampai dengan pertengahan abad kedua ya, kanon perjanjian baru dalam bentuk 27 kitab sudah beredar di gereja-gereja awal ya. Jadi tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama sekali ya. Jadi di gereja-gereja awal ya, dalam waktu ya setengah abad lah sejak berakhirnya pewahyuan itu sudah memiliki 27 kitab ini ya, memiliki 27 kitab. Oke, nah ini ya, ini tidak sampai 60 tahun setelah rasul terakhir ya, jadi tidak dibutuhkan seperti banyak tuduhan orang liberal bahwa itu ditentukan di abad keempat ya, di konsili Nisea. Tidak ya, konsili Nisea memang ada menyatakan ini yang kami percaya adalah firman Tuhan, lalu mereka mendaftarkan 27 kitab itu, tapi bukan berarti bahwa itu baru ditentukan sebagai firman Tuhan di konsili Nisea. Tapi konsili Nisea hanyalah menyatakan apa yang sudah menjadi iman dari orang-orang percaya sejak lama. Bukan bahwa tadinya mereka nggak pegang 27 kitab, setelah konsili Nisea baru percaya 27 kitab ini. Bukan seperti itu. Konsili Nisea hanyalah merefleksikan kepercayaan yang sudah dipegang oleh orang-orang Kristen pada waktu itu ya. Ya, kemudian kita lihat lagi poin nomor C di sini. Kita bahkan tahu bahwa setiap jemaat pada waktu itu berusaha untuk memiliki salinan kitab suci. Justin Martyr menulis, dan pada hari yang mereka sebut Minggu, ada pertemuan di sebuah tempat bagi mereka yang tinggal di kota ataupun di padang, dan tulisan-tulisan para rasul atau tulisan-tulisan para nabi, nah, ini kan berarti PB ya. Kemudian tulisan-tulisan para nabi adalah PL, jadi dibacakan selama waktu mengizinkan.
Ya, rupanya kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat mula-mula saat mereka kebaktian atau pertemuan, ya, intinya adalah membaca firman Tuhan. Ya, baik PL maupun PB dibaca. Nah, ketika sang pembaca selesai, pemimpin pertemuan mendorong dan mengajak kami meniru hal-hal yang mulia tersebut. Jadi pemimpin pertemuan ini bisa dibilang ya pengkhotbahnya lah ya, atau gembalanya, ya, menjelaskan apa yang dibaca. Jadi kayak mengaplikasikan. Jadi ya dia berkhotbah gitu di sini. Dia berkhotbah. Jadi khotbah itu apa? Khotbah kan ya seperti sebenarnya formatnya tidak jauh berbeda walaupun kita sudah 2000 tahun kemudian dan sudah mengalami banyak ini ya. Boleh dibilang banyak konsolidasi dan ya, apa ini apa makin canggih lah istilahnya gitu, tapi esensinya masih sama. Esensinya masih sama, yaitu membaca Alkitab, kemudian firman Tuhan yang dibaca itu dicoba untuk diaplikasikan. Jadi pengkhotbahnya mendorong, mengajak kami untuk meniru hal-hal mulia tersebut. Jadi dia akan ambil teksnya, kemudian dia akan bilang, oke nih, ini yang kita perlu lakukan, begitu. Jadi ya sebenarnya berkhotbah gitu. Dia berkhotbah, dia mungkin kasih contoh misalnya, atau ya ilustrasi kah atau apakah, atau dia menjelaskan apa yang dimaksud oleh teks yang dibaca itu. Ya. Oke. Dan ini adalah tulisan Justin Martyr. Ya. Dan kita bilang berarti sampai dengan tahun 200 Masehi pastilah ada ribuan salinan ya, perjanjian baru. Ada ribuan salinan perjanjian baru yang dipakai di jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh dunia. Ya, tentunya selain itu banyak juga individu-individu yang menyalin perjanjian baru untuk keperluan pribadi mereka. Ya, kalau tiap-tiap jemaat berusaha punya salinannya, ya, nah ada berapa jemaat sampai dengan akhir abad kedua misalnya kan? Ya, bisa jadi sudah ada ribuan jemaat, ya, belum lagi individu-individu. Ya. Dan ini semua di dalam konteks di mana kadang-kadang ada penganiayaan bahkan. Jadi sangat luar biasa. Di mana kaisar-kaisar Romawi tertentu menganiaya. Ya, ada yang mencoba menghancurkan Alkitab dan lain sebagainya. Oke, tapi kita baca lebih lanjut lagi. Pada tahun 208, jadi sudah mulai masuk ke abad ketiga sekarang, peralihan ya. Dari abad kedua masuk ke abad ketiga. Nah, ada seorang tokoh lain lagi namanya Tertullian. Ya, Tertullian. Nah, Tertullian sering disebut sebagai salah satu bapak Latin karena dia banyak menulis dalam Latin di sini ya. Dia menulis ya dia menulis buku untuk melawan penyesat, jadi semacam buku apologetika. Judul bukunya adalah Prescriptions Against Heretics. Nah, dia menulis begini, berpaling, hai para penyesat, intinya gitu ya. Dia suruh mereka berpaling kepada jemaat-jemaat yang rasuli, ya, jemaat-jemaat yang rasuli, di mana kursi para rasul masih pada tempat mereka. Kursi para rasul masih pada tempat mereka. Jadi mungkin jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh para rasul, yang pernah, ya misalnya kita tahu bahwa Rasul Yohanes menurut tradisi pernah melayani di jemaat Efesus. Mungkin ya kalau Paulus ya mungkin dia diidentikan selain dengan jemaat-jemaat yang dia dirikan, misalnya dia diutus dari jemaat Antioquia misalnya, gitu kan? Petrus mungkin dengan jemaat Yerusalem, ya, dan lain sebagainya. Jadi berpalinglah kepada jemaat-jemaat yang rasuli di mana kursi para rasul masih pada tempat mereka, di mana tulisan-tulisan mereka yang otentik masih dibaca. Tulisan-tulisan mereka yang otentik masih dibaca. Ya. Menyerukan suara dan mewakili wajah mereka. Akhaya dekat dengan kalian, di mana kalian bisa menemukan Korintus. Kenapa dia sebut Korintus? Ya karena ada surat Korintus. Surat Korintus. Karena kalian tidak jauh dari Makedonia, kalian juga memiliki Filipi. Ada surat Filipi. Juga ada Tesalonika, ada surat Tesalonika. Karena kalian dapat menyeberang ke Asia, juga ada Efesus disebut di situ. Dan karena kalian juga dekat dengan Italia, maka kalian memiliki Roma.
Dari mana turun kepada kita otoritas para rasul itu sendiri. Ya, jadi otoritas para rasul menurut Tertullian ya, masih berlaku sampai ke zaman dia melalui tulisan-tulisan mereka. Yang kalau para penyesat ini ragu, misalnya para penyesat ragu, Tertullian yang kamu tulis ini benar nggak sih, gitu kan? Atau kamu ngutipnya benar nggak sih, Rasul dia, dan Tertullian tantang mereka, silakan cek di kota-kota di mana ini ada ini ya, ada tulisan-tulisan Rasul yang otentik. Ya. Dan ini sangat menarik sekali, ya, karena berarti sampai dengan tahun 208. Dan kalau kita hitung ini berapa tahun sejak Paulus menulis. Paulus menulis Korintus, Filipi segala macam tahun 50-an. 50-an Masehi. Ya, Paulus menulis surat Korintus misalnya. Kita ambil contoh satu aja deh, Korintus. Ya, surat Korintus ditulis tahun 50-an, mungkin sekitar 54 atau begitu kira-kira. Sampai dengan tahun 208, menurut Tertullian minimal, ya, masih ada tulisan yang otentik, tulisan Paulus yang otentik di Korintus. Nah, otentik itu maksudnya apa sih? Gitu kan. Jadi entah autografanya masih eksis. Jadi lembaran surat yang ditulis Paulus itu masih eksis. Berarti sudah eksis berapa? 150-an tahun. 150-an tahun masih eksis tulisannya yang pertama itu. Nah, mungkin ada yang bilang, nggak mungkin lah ya, kertas kita hari ini aja nggak bertahan 150 tahun dan lain sebagainya. Ya, kita bilang sebenarnya masih bisa, kita masih punya kok dokumen-dokumen yang dari lama sekali gitu ya, dari ratusan tahun itu masih bisa sebenarnya ya. Tapi katakanlah misalnya autografanya tidak eksis lagi pun, minimal salinan yang benar dari autografa, salinan yang benar sehingga masih bisa dibilang otentik gitu. Jadi dan ini adalah kesaksian dari Tertullian, seorang yang hidup tahun 208 ya. Jadi ini adalah kesaksian yang kuat bahwa ya Tuhan menjaga firman-Nya ya, atau menjaga firman. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jadi teks asli autografa tidak hilang selama abad-abad permulaan kekristenan. Ya, tidak hilang. Nah, kontra nanti akan diklaim oleh berbagai orang ya. Tidak hilang selama abad-abad permulaan kekristenan, melainkan disalin dan dipelihara dengan setia oleh orang-orang beriman. Ya. Kita dapat memahami bahwa teks PB yang murni akan datang dari daerah Asia Kecil, Palestina, dan Eropa. Karena daerah-daerah itulah yang pertama kali menerima autografa, bukan Mesir. Ya, bukan Mesir. Ya, jadi kalau misalnya ada dua teks yang satu dari Mesir dan isinya agak sedikit berbeda dengan teks yang satu lagi yang dari katakanlah dari daerah Palestina atau dari Asia Kecil, kita bilang dari sini saja kita lebih percaya yang teks yang dari yang bukan dari Mesir gitu. Teks yang dari daerah Palestina atau Asia Kecil ya, karena mereka lebih dekat ke autografanya sebenarnya. Ya. Oke. Ya, dan kita sampai situ. Nah, tetapi F, kita lihat sini ya, F, di samping itu teks perjanjian baru juga diserang habis-habisan oleh iblis. Jadi di satu sisi Tuhan memelihara, di sisi lain iblis menyerang. Nah, kita tidak bisa menghilangkan kedua ini. Jadi para liberal, para kritik tekstual yang tidak memakai asumsi Alkitab, mereka menghilangkan dua faktor ini. Ya, menghilangkan dua faktor ini. Jadi kalau kita kembali ke sini, ya. Jadi
kita percaya ada dua pihak yang berkepentingan. Ya, satu adalah pihak Tuhan. Ya. Nah, Tuhan berkepentingan untuk menjaga, ya, akan menjaga, ya, menjaga, sini ya. Oke. Tapi kita juga percaya ada iblis, ya, iblis yang bekerja di sini. Nah, dan iblis berkepentingan untuk menyerang. Ya. Ya. Dan kita melihat ini, dan kita melihat dua-duanya, gitu ya. Dan kita lihat di sini ya, bahwa yang Tuhan, maksudnya gini, kita memperhitungkan dua-duanya. Sedangkan orang liberal, dia tidak perhitungkan Tuhan. Oh, kita harus anggap ini natural. Dan dia juga tidak perhitungkan iblis. Sehingga mereka akan sulit untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa manuskrip. Ya. Nah, nanti kita akan lihat itu sambil kalau kita sudah membahas ini ya, berbagai manuskrip-manuskripnya. Oke, ada pertanyaan dari Immanuel. Bagaimana dengan manuskrip Vatikanus? Ya, bukankah itu juga berasal sesuai namanya, yaitu Vatikan? Ya benar, tapi kita tidak bisa lihat satu contoh begitu, melainkan apa? Tren keseluruhan. Ya, tentu bisa saja kalau satu sampel ya mau ada di posisi manapun ya bisa saja sesat. Gitu. Ya, ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya teologi deh ya, teologi. Ya, karena liberalisme munculnya di Eropa dulu abad 17-18 dan bercokolnya kayak markas besar liberalisme itu kan Jerman dulu. Ya. Sehingga secara general, ya, saya masih ingat waktu saya mengambil doktor saya di Amerika, dosen saya waktu itu kami sempat pergi jalan-jalan ke sebuah perpustakaan besar gitu ya, perpustakaan Kristen gitu. Nah, di sekolah saya sendiri punya perpustakaan juga, tapi perpustakaan yang tidak terlalu besar ya, jumlahnya ribuan buku lah. Tapi kalau perpustakaan yang besar itu kan bukunya bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Jadi waktu itu kami ada pergi ke sana, lalu ada banyak sekali buku. Lalu profesor saya bilang begini, nah, kamu lihat aja kalau bukunya pengarangnya namanya Jerman, itu liberal kemungkinan besar bilang. bukan kita ini ya apa rasis atau gimana, tapi memang kenyataannya Jerman adalah gudang teolog liberal waktu itu, atau sejak lama ya, sehingga memang banyak sekali buku-buku teologi yang dihasilkan tokoh-tokoh Jerman itu memang haluannya liberal gitu. Tapi apakah itu absolut? Ya tidak juga begitu ya, bisa saja ada satu dua yang atau beberapa yang dari Jerman dan bagus gitu ya. Salah satu contoh adalah seorang perempuan bahkan namanya Etta Lindemann. Dan Etta Lindemann ini sangat menarik karena dia pernah ke Indonesia juga ya. Dan dia pernah ke Indonesia, dia adalah profesor teologi liberal, perempuan gitu ya, perempuan tapi profesor teologi liberal yang bertobat ya, ya, kemudian dia ada menulis beberapa buku untuk membantah atau mengkritik liberalisme yang dulu dia pegang. Jadi itu contoh ya, tidak semua berarti teolog dari Jerman itu ya, pasti liberal gitu kan, tapi tren itu benar gitu, tren itu benar ya. Ya jadi kembali ke tadi masalah teks ya, masalah teks. Waduh, oke, suara saya masih terdengar tidak? Koneksi saya tiba-tiba kameranya kok mati ya? Suara saya masih terdengar? Oke, tadi ada masalah koneksi tiba-tiba. Oke, tadi tiba-tiba kameranya mati, kata ada masalah koneksi katanya ya. Oke, baik, puji Tuhan, tidak masalah. Jadi kembali lagi ke sini, ini ya.
Ya, kembali lagi ke sini. Jadi kita harus memegang apa yang Alkitab katakan, yaitu bahwa Allah akan memelihara, tapi kita juga paham bahwa iblis akan menyerang. Nah, ini kita tadi di poinnya. Dan itu jelas dari berbagai hal ya. Misalnya kita kasih 4 poin di sini. Dari mana kita tahu bahwa iblis akan menyerang firman Tuhan ya? Oh, ya jelas. Ya, banyak sekali, bahkan saya bisa tambahkan lebih banyak poin lagi. Misalnya bahwa iblis memang track record dia menyerang Alkitab dari awalnya kan, dari sejak Taman Eden dia sudah menyerang Alkitab, atau firman Tuhan ya, waktu itu belum dalam bentuk Alkitab, tapi dia sudah menyerang firman Tuhan dari sejak Taman Eden dan sebagainya. Tapi khusus mengenai perjanjian baru, kita bisa bilang bahwa banyak penyesat sudah hadir bahkan pada zaman Rasul. Itu tidak perlu kita buktikan ya, saya rasa ayatnya cukup banyak ya. Tetapi cara sebagian penyesat mencoba menyesatkan adalah melalui menyerang teks ya, menyerang teks. Nah, itu jelas misalnya dalam ayat 2 Tesalonika 2 ayat 2 ya, saya bacakan 2 Tesalonika 2 ayat 2 ya. Janganlah lekas terguncang dalam benak kalian, dan juga jangan menjadi gelisah baik itu oleh roh ataupun oleh perkataan atau surat-surat yang seakan-akan berasal dari kami. Jadi Paulus sudah mengindikasikan bahwa ada orang yang akan menulis surat mengatasnamakan dia. Berarti kan ini serangan tekstual gitu. Serangan tekstual yaitu memalsukan surat rasul gitu. Bahaya sekali di sini ya, memalsukan surat rasul. Dan oleh karena itu kadang-kadang ketika Paulus menulis surat, dia ada tanda tangan di terakhirnya gitu. Karena Paulus kan sering pakai juru tulis namanya amanuensis. Tapi dia punya kebiasaan di akhir surat dia akan ambil alih untuk 1 atau 2 baris, dia bilang oh inilah salam dari tanganku sendiri begitu ya. Dan itu untuk memberitahu orang-orang ini tulisan asli salah satunya, cara Paulus ya. Salah satu saja tentu ya, umat Tuhan yang percaya Tuhan juga akan Tuhan pimpin sih untuk menyadari tulisan yang palsu ya. Tapi ini memberitahu kita bahwa waktu Rasul masih ada saja sudah ada serangan tekstual ya, untuk memalsukan surat Rasul, untuk ya serangan-serangan seperti itu ya. Dan tadi yang sudah kita baca 2 Petrus 3 ayat 16 tadi sudah kita bahas bahwa Petrus berkata ada orang yang memutarbalikkan surat-surat Paulus misalnya ya, memutarbalikkan surat-surat Paulus yang seperti yang mereka lakukan juga dengan kitab-kitab suci lainnya. Jadi memutarbalikkan kitab suci. Okay. Sehingga kita tidak perlu heran bila ada penyesat yang mengutak-ngatik kitab suci demi doktrin mereka. Ya, demi doktrin mereka. Oke, dan ini adalah asumsi yang kita dapat dari Alkitab, poin F ini. Lalu kenyataannya gimana? Apakah sejarah yang kita pelajari hari ini membuktikan apa yang kita asumsikan dari Alkitab di sini? Dan jawabannya adalah ya. Gitu. Alkitab, apa yang Alkitab katakan ini terbukti dalam sejarah. Okay. Misalnya kita lihat di sini tokoh-tokoh seperti Origen, ya, Lucian, Hestius adalah orang-orang yang kita tahu mengubah teks perjanjian baru. Ya, misalnya Dionysius, seorang gembala di Korintus, dalam sebuah surat bertanggal 168-176 Masehi. Jadi ini bahkan sebelum yang tertulian tadi itu ya, tertulian 208, ini 50 tahun sebelumnya, bahkan 40 tahun lah. Bersaksi bahwa kitab suci dan surat-suratnya sendiri, jadi maksudnya tulisan Dionysius sendiri ya, tentu tulisan Dionysius bukan kitab suci ya, tapi kitab suci dan surat-suratnya sendiri telah diubah-ubah oleh para penyesat ya. Dia tulis begini: karena ketika para saudara meminta saya untuk menulis surat, saya melakukannya. Dan para rasul iblis ini telah memenuhinya dengan lalang. Jadi
mengubah-ubah suratnya dia sendiri, gitu kan, menghilangkan sebagian hal dan menambahkan hal-hal lain. Oleh karena itu tidak heran jika ada di antara mereka yang mengubah-ubah kitab suci juga. Ya. Karena mereka telah juga mengubah-ubah tulisan yang tidak termasuk kelas itu. Ya. Jadi si Dionysius mengklaim atau mengeluhkan tentang penyesat-penyesat ini bahwa mereka mengubah-ubah tulisan dia dan juga mengubah-ubah kitab suci. Dengan cara apa? Menghilangkan sebagian hal, menambahkan hal-hal lain. Jadi ini adalah apa yang dikatakan oleh Dionysius. Dan berdasarkan apa yang Dionysius katakan, maka kita bisa memperkirakan bahwa bisa jadi kita akan menemukan salinan-salinan yang ada hal-hal yang dihilangkan dan ada hal-hal yang ditambahkan. Nah, apakah ini terjadi? Ya, nanti kita akan lihat. Adakah salinan-salinan hari ini yang kita temukan, ya, yang banyak hal dihilangkan dan ditambahkan? Oke. Kemudian, ya, Hippolytus menulis sekitar tahun 230 mengatakan bahwa mereka, maksudnya para penyesat, tanpa takut mengutak-atik kitab suci yang ilahi, berdalih bahwa mereka telah membetulkannya. Jadi semua orang yang penyesat yang mengacaukan kitab suci pasti alasannya bagus, gitu kan. Wah, saya betulkan. Ya, tapi saya bilang Hippolytus mengeluhkan mereka. Oke, contoh lain lagi. Irenaeus mengatakan para pengikut Marcion, katanya. Marcion adalah salah satu penyesat, ya, di zaman itu, menghasilkan banyak sekali karya apokripa dan tulisan palsu lainnya untuk membingungkan pikiran mereka yang bodoh. Nah, jadi di sini ya sedikit menjelaskan munculnya kitab-kitab apokripa, Injil-Injil yang nggak jelas, ya. Ntar ada Injil Thomas lah, Injil macam-macam, ya, semua yang lain yang nggak jelas, gitu. Juga, ya, para pengikut Valentinus mengubah teks Alkitab di Matius 11 ayat 27. Ya. Mereka mengubah kata mengetahui di situ dari present tense menjadi past tense untuk mendukung doktrin mereka bahwa Allah PL beda dengan Allah PB. Ya, ini menurut Irenaeus dalam ini, ya, dalam bukunya Against Heresies. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Tertullian, ya, juga ada mengeluh bahwa para pengikut Marcion dan Valentinus mengubah kitab suci. Ya, jadi ini tokoh-tokoh yang menyatakan ini. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Immanuel. Apakah zaman Irenaeus sudah ada ayat dan pasal sehingga bisa berkomentar seperti itu? Ya, tidak. Zaman Irenaeus belum ada ini, ya. Makanya kalau Anda perhatikan, ini bukan kutipan, ya. Yang saya taruh tanda kutip itu kan sini sampai sini. Ya. Ini adalah kata-kata Marcion. Tapi kalau yang ini bukan kutipan. Ya, ini bukan kutipan. Ya. Juga para pengikut Valentinus ini bukan kutipan nih. Menyarikan apa yang dikatakan oleh Irenaeus. Ya, Irenaeus tentu tidak pakai kata-kata persis ini. Dia tidak bilang Matius 11 ayat 27 gitu. Tapi zaman itu mereka hanya akan bilang misalnya Matius mengatakan begini. Nah, hari ini kita cek di mana Matius mengatakan itu. Oh, di Matius 11 ayat 27 misalnya. Ya, jadi ya, ini bukan kutipan langsung dari Irenaeus. Ya, ini adalah intisarinya gitu, ya. Intisarinya, ya. Yang kutipan itu ini. Oke, kemudian
kita lihat lagi Gaius misalnya. Gaius menulis antara tahun 175 sampai tahun 200. Dia menyebut ya, 4 orang tokoh: Asklepiades, Theodotus, Hermophilus, Apollonides katanya, ya. Dan dia menyebut mereka penyesat-penyesat yang mengubah kitab suci demi menyangkal keilahian Kristus. Jadi salah satu penyesat yang banyak beredar pada waktu itu adalah penyesatan mengenai Yesus Kristus. Ya, entah itu menolak kemanusiaannya, misalnya Gnostik, ya. Ada juga yang menolak keilahiannya. Gitu. Akhirnya yang menolak keilahiannya itu kan ujung-ujungnya dipentoli oleh seorang namanya Arian belakangan. Ya, tapi sebelum itu sudah ada juga banyak yang lain. Ya, tapi Arian, sehingga disebut Arianisme. Ya, tapi kita bilang di sini, contoh orang-orang seperti ini, 4 orang ini demi menyangkal keilahian Kristus mengubah kitab suci. Wow. Oke, perhatikan kutipan berikut. Nah, ini kutipan sini ya. Kitab suci yang ilahi telah dengan sangat berani dirusak oleh para penyesat ini. Mengutak-ngutik dengan tangan mereka dengan dalih untuk membetulkannya. Bahwa saya bukan membuat tuduhan palsu, cukup jelas bagi barang siapa yang mau memeriksa perkara ini. Ia hanya perlu mengumpulkan salinan-salinan yang dimiliki orang-orang ini, lalu membandingkannya satu sama lain. Dan ia akan menemukan bahwa perbedaan ya, antara salinan-salinan itu mengejutkan banyaknya. Yang punya Asklepiades akan sangat berbeda dengan punya Theodotus. Ya. Dan pokoknya di antara 4 orang itu pengikutnya punya salinan yang beda-beda gitu. Nah, sampel dari tiap-tiap jenis dapat ditemukan di mana-mana karena murid-murid mereka menyalin dengan sangat rajin salinan-salinan yang sudah dibenarkan oleh guru mereka masing-masing itu, yang sebenarnya adalah salinan-salinan yang telah rusak. Dengan kedua jenis di atas, maksudnya Asklepiades dan Theodotus, ya, dengan kedua jenis di atas, milik Hermophilus akan ditemukan jauh berbeda pula. Mengenai salinan-salinan milik Apollonides, bahkan saling bertentangan di antara mereka sendiri. Ya. Bahkan biarkan siapa saja membandingkan teks bikin-bikinan yang dihasilkan orang-orang ini pada awalnya dengan versi terakhir mereka, akan ditemukan perbedaan yang terlalu mencolok. Ya, jadi mereka tahu bahwa ini bukanlah firman Tuhan yang mereka terima dari guru-guru mereka. Kalau tidak, coba saja mereka menunjukkan teks asli yang mereka pakai untuk salin. Ya, jadi ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa dari Gaius di sini, di mana dia bukan hanya memberitahu apa yang terjadi, dia menspesifikasikan. Ya. Pertama dia spesifikasikan nama orang-orangnya, dia sebut dengan jelas ya, siapa nama orang-orangnya. Kemudian dia menspesifikasikan apa yang mereka lakukan, ya, dan efeknya apa. Efeknya karena empat penyesat ini mereka kan punya anak buah, gitu kan. Jadi mereka masing-masing bikin versi mereka sendiri. Gitu. Tapi karena mereka masing-masing bikin sendiri, maka versi mereka pun bentrok satu dengan yang lainnya. Jadi versi Asklepiades beda dengan versi Theodotus, beda dengan versi Hermophilus, beda dengan versi Apollonides, dan sebagainya. Dan tujuan mereka adalah untuk menghilangkan atau menyerang keilahian Kristus. Nah, kita akan melihat berdasarkan apa yang Gaius katakan di sini, kita akan memperkirakan bahwa akan ada manuskrip-manuskrip yang lemah dalam hal keilahian Kristus. Artinya ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan keilahian Kristus, ya, lemah kristologinya, istilahnya kan, itu yang ini ayat-ayat yang menonjol di salinan itu, ya, lemah secara kristologis, dan yang ini istilahnya banyak sekali pertentangannya gitu. Bahkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lain pertentangannya banyak sekali. Nanti kita akan lihat ada nggak apakah itu lebih cocok ke TR atau lebih cocok ke keluarganya CT gitu, nanti kita akan lihat. Ya. Apakah keluarga TR lemah kristologi
atau keluarga CT yang lemah kristologi. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat manuskrip-manuskrip TR, perbedaan di antara mereka seperti apa? Besar atau kecil? Kemudian manuskrip-manuskrip CT, perbedaan di antara mereka bagaimana? Besar atau kecil? Gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, ternyata yang mana? Kalau sesuai menurut Gaius di sini, yang lemah kristologis dan yang di dalam keluarganya bentrok semua manuskripnya, itulah hasil pemalsuan itu. Gitu. Dan kita akan lihat nanti, gitu ya, bahwa itu menggambarkan CT, menggambarkan CT. Ya. Nah, jadi ya, tapi ini adalah kesaksian yang sangat tajam sebenarnya, sangat tajam dan sangat ini ya, sangat kuat di sini. Oke, jadi ya ini tadi saya ini ya kita simpulkan di sini. Para penyesat yang merusak kitab suci ini adalah mereka yang menolak keilahian Kristus. Dan kita tentu sangat paham bahwa kalau menolak keilahian Kristus berarti bukan orang yang diselamatkan. Nah, bukan orang yang diselamatkan berarti tidak akan mengasihi firman Tuhan. Tidak akan mengasihi firman Tuhan, maka mereka akan berani merusak kitab suci. Kan? Oke, para penyesat itu saling bertentangan di antara mereka sendiri dan melakukan perubahan dalam teks mereka yang berbeda dengan perubahan yang dilakukan oleh penyesat lain. Oke? Karena para penyesat ini seringkali mereka tidak koordinasi gitu kan. Yang satu ubah di sini sesuai kepentingan dia, penyesat yang lain ubah di tempat lain lagi sesuai kepentingan dia. Ya, jadi di antara para penyesat ini sendiri akan sangat berbeda ini manuskrip yang mereka miliki. Dan kita bilang fenomena ini terlihat dalam Vatikanus maupun Sinaiticus. Jadi ini kan dua teks utama yang menjadi dasar dari CT tadi kita bilang. Yang disebut CT atau teks kritikus ini, pentolannya yang menjadi dasar utama adalah Vatikanus dan Sinaiticus. Tetapi lucu sekali bahwa CT didasarkan pada dua teks ini, tapi dua teks ini bukan dua teks yang mirip gitu. Dua teks ini dua teks yang memiliki perbedaan yang besar di antara mereka. Ya. Teks Vatikanus berbeda dengan Sinaiticus lebih dari 3.000 tempat di Injil saja. Ya. Jadi bayangkan di kitab-kitab Injil saja Vatikanus dan Sinaiticus berbeda di lebih dari 3.000 tempat. Dan ini kita tidak menghitung salah eja. Ya. Jadi kayak cuman beda pelafalan, tidak. Ini perbedaan yang benar-benar maksudnya maknanya jadi berbeda gitu. Jadi kita tidak hitung yang salah tulis lah istilahnya, salah eja atau apa yang sebagainya. Ya. Dan Vatikanus Sinaiticus juga sangat banyak menyerang keilahian Kristus. Sangat banyak menyerang keilahian Kristus. Ya, jadi oleh karena itu makanya CT ya, lemah di dalam hal keilahian Kristus. Dan itulah sebabnya para penyesat, ya, para bidat dan sebagainya semua rata-rata jauh lebih suka CT, ya. Termasuk kaum Unitarian. Nah, kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu kita kan ada bicara bahwa kaum Unitarian itu kan kaum yang tidak percaya Tritunggal, yang disebut Unitarian. Ya, sedangkan ini untuk membedakan dengan Trinitarian. Ya, Unitarian. Nah, Unitarian dia tidak percaya Tritunggal. Jadi tidak percaya Tritunggal itu ada berbagai versi, gitu ya. Nah, tentu salah satu versi tidak percaya Tritunggal menyangkal keilahian Kristus. Itu salah satu versi Unitarian. Dan oleh karena itu, waktu itu lembaga Alkitab ya, yang disebut sebagai United Bible Society atau disebut UBS, ya, UBS, ya, United Bible Society. Jadi lembaga Alkitab apa ya, United kita terjemahkan apa? Lembaga Alkitab bersatu lah atau apa gitu ya. Atau Perserikatan Lembaga Alkitab atau apalah gitu ya. UBS gitu ya. Jadi waktu itu
makin banyak orang-orang di dalamnya itu Unitarian, jadi menyangkal kelahiran Kristus dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang beriman yang ada di sana, waktu itu akhirnya mereka keluar karena mereka bilang, oh kita harus separasi, kita tidak bisa satu kapal lagi gitu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini, belum diselamatkan, belum lahir baru gitu. Sehingga akhirnya mereka keluar dari UBS, mereka mendirikan TBS, ya, Trinitarian Bible Society. Jadi Bible Society, lembaga Alkitab yang percaya Tritunggal. Jadi kalau mau bergabung dengan TBS, kamu harus percaya Tritunggal. Ya, harus percaya Tritunggal. Ya. Nah, akhirnya yang UBS ini kan, adalah orang-orang yang makin lama makin kacau. Ya, makin lama makin kacau, dan akhirnya ya cocoklah mereka pegang CT gitu, karena memang CT jauh lebih lemah kristologis dibandingkan dengan TBS, ya, dengan TR sini ya. Oke, kemudian contoh lain lagi, Papirus 45 berbeda dengan Papirus 66 dalam 73 tempat. Dan dia bilang, oh 73 kan nggak banyak ya dibandingkan 3000 di sini. tapi ini poinnya adalah bahwa Papirus 45 dan Papirus 66 hanya ada 70 ayat. Jadi dalam 70 ayat beda di 73 tempat. Berarti sudah lebih dari satu perbedaan tiap ayat di situ. Oke, Pak Ori ada bertanya, apakah ada contoh perbedaan antara Vatikanus Sinaiticus? Ya tidak terlalu sulit untuk menemukannya, cuman saya ada tidak ini teksnya, sebentar ya. Mesti saya cek dulu. Ya, kalau dulu saya pakai Bible Works, ada dia Vatikanus Sinaiticus, tapi sejak saya pindah ke Accordance, saya belum pernah cek nih ya, sebentar. Ini coba saya buka ini Bible Works saya dulu deh ya. Oke, sebentar. Ini hmm. Ya, oke. Sepertinya sulit untuk saya tampilkan saat ini karena di Accordance Bible saya ini kayaknya nggak ada ya. Dia nggak kasih saya ini Vatikanus atau Sinaiticus. Um, Sedangkan di Bible Works yang saya pernah pakai ini, katanya sih teorinya ada ya. Teorinya ada. Coba cuman ini ya. Coba saya lihat ada nggak secara online nih ya.
Saya coba online dulu deh ya. Um, Ya, tapi sebenarnya tidak terlalu terlalu sulit sih ya untuk ini ya. Ya, untuk ini memahaminya. Ya, oke. Em, dan oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini di Wikipedia saja ada ya. Oh, the word ada ya. Oh, dibilang the word ada. Coba kita lihat di sini. The word kemungkinan besar ada ya. Um, tapi saya menarik sekali di ini ada di sini di Wikipedia. Um, di Wikipedia ini dia bahasanya. Nah ini ya, comparison of Codices Sinaiticus and Vaticanus. Tapi kita harus paham ya bahwa kalau Wikipedia ini dia ini kan ini bukan menjadi artinya ini tergantung orang yang ngedit gitu kan. Nah, tapi dia ada. Nah, tapi perhatikan ini. Nah, ini saya zoom in ya. Ini. Nih, saya zoom in. Kelihatan nggak nih? Ya. According to ini sini, according to Herman C. Hoskier, there are, without counting errors of iotacism, 3036 textual variation between Sinaiticus and Vaticanus in the text of the Gospels alone. Jadi ada 3036 variasi teks antara Sinaiticus dan Vaticanus dalam Injil saja, yang lebih lanjut lagi di Matius ada 656 perbedaan, di Markus 567, Lukas 791, dan di Yohanes ada 1022 perubahan perbedaan antara Vatikanus dan Sinaiticus. Oke, jadi ya bahkan di ini ya, dia ada coba listkan. Saya nggak tahu seberapa lengkap list dia di sini di Wikipedia di sini ya. Saya nggak tahu apakah lengkap semua dia list, tapi dia ada coba listkan ini perbedaan-perbedaannya ya. Jadi ya nggak tahu dia ada list semua nggak sampai ini ya. Ya, ya. Dan ada yang bertanya, Emmanuel, di Yohanes paling banyak perbedaan, apakah karena Injil Yohanes adalah Injil yang justru membahas keilahian Yesus? Ya, bisa jadi gitu ya. Oke, ini sangat menarik karena yang di Injil Markusnya dia cuman kasih sedikit, jadi ini nggak lengkap, saya yakin nggak lengkap ya. Ini Injil Markus dia hanya kasih sedikit. Injil Lukas dia juga cuman kasih sedikit sekali, cuman ini segini ya. Dan Injil Yohanes dia juga kasih sedikit sekali ya, padahal ini yang paling banyak ya. Jadi ya ini bukan list yang komplit dari perbedaannya, tapi intinya di sini dia ada mengakui menurut Herman Hoskier ya, ada 3036 bahkan ya, 3036 ya. Oke, jadi cukup jelas ya. Kembali di sini, jadi kita bilang bahwa kalau kita menganalisa CT yang didasarkan pada Sinaiticus dan Vaticanus, maka sepertinya cocoklah keluarga CT ini dengan deskripsi manuskrip yang dirusak oleh para penyesat yang digambarkan oleh Gaius ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi nah, ya kita bisa menyimpulkan seperti itu. Gitu ya. Oke.
Baik, dan tentu mengenai Vatikanus Sinaiticus masih akan kita teliti dengan lebih kita ini kan mikroskopkan lagi nanti ya dalam pembahasan yang khusus mengenai Vatikanus Sinaiticus itu sendiri. Nah, lanjut lagi. Clement dari Alexandria menyatakan, katanya dia menyebut penyesat-penyesat berikut yang bercokol di Mesir pada abad kedua: Valentinus, Basilides, Marcion, Perate, Encratitus, Docetis, Hematites, Cain, Ophite, Simonian, Eutychite. Ya, Clement mengeluh bahwa mereka mengubah-ubah Injil demi maksud mereka sendiri yang jahat. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, TW 1 maupun 2 berdasarkan pada CT, walaupun sebagian ada masih pakai TR. Pertanyaan saya, Pak, apakah Alkitab TW ini masih bisa dikatakan firman Tuhan atau tidak? Pertanyaan yang bagus ya. Ya, kita bilang pertanyaan yang bagus sekali ya, apakah masih bisa dianggap firman Tuhan atau tidak. Kita bilang bahwa TB yang kita pakai sekarang, terjemahan baru ya, ya kita bisa bilang firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan yang tanpa salah ya. Karena dia didasarkan pada teks yang salah. Tapi masih ada cukup banyak firman Tuhan yang murni di dalamnya, sehingga kita masih bisa berkata itu firman Tuhan ya. Jadi ya karena beda TR dengan CT itu kan ya, kita bilang ada yang memperkirakan sekitar 7% katanya ya, sekitar 7% ya. Tapi di dalam yang masih bagusnya bahasa Indonesia itu di banyak perbedaan TR dengan CT, terutama yang panjang-panjang yang dihilangkan itu di ITB itu dia masih ada gitu ya, seperti yang di Markus 16 ya. Jadi dia nggak ngikutin CT full ya. Dimana Markus 16 9-20 dia masih ada, itu kan yang paling panjang yang dihilangkan oleh CT ya. Kemudian yang Yohanes pasal 8 itu juga yang paling panjang ya, perikopa adultera dihilangkan sepenuhnya berapa ayat di situ oleh CT. Nah, itu di Indonesia juga masih ada. Jadi walaupun dalam ayat-ayat kecilnya Indonesia ngikutin CT, tapi di ayat-ayat yang gede-gede dihilangin itu di Indonesia masih ada, sekalipun beberapanya mungkin masih dalam dikasih kurung oleh mereka ya, seperti secara Rasul 8 ayat 37, kemudian Johanain koma di 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Mereka sedikit kompromi lah, jadi tidak mau hilangkan sama sekali, tapi juga tidak mau, akhirnya mereka kasih dalam tanda kurung dan lain sebagainya. Tapi kita bisa bilang bahwa hampir semua yang penghilangan CT yang besar-besar itu di TB itu masih dipertahankan, itu masih bagusnya lah di situ ya, walaupun ya yang Markus juga dikasih dalam kurung ya, itu kacau itu ya, nama parah sih ya. Nah, jadi ya tapi makanya kita bilang oke, kita bisa bilang firman Tuhan dengan kualifikasi ya, dengan kualifikasi, yaitu bagian-bagian yang terutama yang cocok dengan jadi di Indonesia ini kita harus benar-benar bikin orang paham gitu bahwa yang diinspirasikan itu adalah teks asli, yaitu dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya. Itu yang diinspirasikan Tuhan, dan ITB adalah firman Tuhan sejauh dia dengan efektif dan tepat merefleksikan teks yang diinspirasikan ya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat di sini Agustinus ya, kira-kira 400 Masehi bersaksi bahwa ada orang yang telah menghilangkan, ini dia yang kita sebut perikopa adultera ini. Jadi ada berapa ayat nih? 12 ayat kalau nggak salah ya, 12 atau 13 ayat di sini. 12 ayat dihilangkan. Jadi di CT dihilangkan. Ya, tapi menariknya adalah bahwa ini sudah dikasih tahu oleh Agustinus. Ya.
Agustinus yang salah dalam begitu banyak hal, itu saja bisa berkata bahwa ada orang menghilangkan ini, gitu. Ada orang menghilangkan ini, berarti Agustinus memahami bahwa ini asli sebenarnya. Ya. Jadi berkata bahwa orang-orang tertentu yang beriman kecil, atau lebih tepat para musuh iman, takut saya kira bahwa istri-istri mereka dibebaskan untuk berdosa, maka mereka menghilangkan dari manuskrip tindakan Tuhan mengampuni sang pezina, seolah-olah dia yang telah berkata jangan berdosa lagi memberikan izin untuk berdosa. Ya, jadi Agustinus mengatakan motivasi orang-orang menghilangkan ini adalah karena takut. Mungkin orang suami-suami takut bahwa kan Tuhan Yesus dalam perikop ini kan tidak menghukum mati perempuan yang kedapatan berzina itu. Dan ada orang yang menghilangkan perikop ini karena berargumen bahwa wah, ini berarti Tuhan sepertinya memperbolehkan perempuan untuk berzina dan sebagainya. Padahal tidak, Tuhan tidak sama sekali tidak mengizinkan perempuan untuk berzina di situ ya. Bahkan di akhirnya Tuhan bilang, "Udah, kamu jangan berdosa lagi." Begitu. Ya, jadi tapi kita sudah melihat ini adalah kesaksian langsung dari Agustinus gitu. Ya, dan saya heran bahwa orang-orang CT masih bersikukuh bahwa ini tidak asli begitu. Ya. Saya sangat heran sekali gitu ya. Tapi ya itu karena CT ini memang dibangkitkan oleh iblis untuk menyerang begitu ya. Dan di TB2 juga dikurung. Nah, saya lihat makanya TB2 ini ya melangkah 2 langkah ke depan tapi juga mundur 2 langkah gitu kayaknya gitu ya. Di beberapa hal TB2 itu bagus gitu. Misalnya dia mengganti bahasa roh jadi bahasa lidah, itu kemajuan lah ya. Bagus gitu. Dan ada beberapa ayat yang saya cek memang terjemahannya lebih bagus. Ya, tapi kalau dia bikin kurung Yohanes itu 8 dan kemudian dia bikin kurung Markus 16, nah ini ya itu kita bilang bahwa kayak maju 2 langkah, mundur 2 langkah lagi gitu. Ya, nggak tahu lah mau dianggap berapa langkah. Ya, ya kita bilang wah ini ya. Oke, baik. Dan kemudian kita lihat lagi di sini. Poin O ya. Ada sebuah sekolah teologi yang sesat di Alexandria, Mesir ya. Nah, Philo, tadi kan ada disinggung Philo kan oleh siapa tuh? Yafet ya yang nanya ya. Oke. Philo nih ya, Philo hidup di Alexandria tahun 40 sampai 60 Masehi ya. Dan ia menggabungkan konsep pagan, kafir dengan Alkitab dan menciptakan suasana yang cocok untuk penafsiran alegoris ya. Philo mengajarkan gnostikisme. Jadi jelas bahwa benih gnostik telah tumbuh sejak awal di Alexandria. Alexandria adalah suatu kota utama di Mesir dan kota yang terkenal akan ini ya, pelajar dan lain sebagainya. Dulu di dunia kuno ada sebuah perpustakaan yang sangat besar di Alexandria, cuman sayangnya terbakar di situ ya. Sebuah sekolah didirikan di Alexandria tahun 180 oleh seorang namanya Panthaeus ya. Panthaeus adalah seorang yang menggabungkan penyembahan berhala dengan kekristenan. Nah, kemudian ada seorang namanya Titus Flavius Clement, lebih dikenal sebagai Clement dari Alexandria. Ini membedakan dia dengan ada Clement lain lagi yang Clement dari Roma ya, Clement dari Roma. Ya, dia adalah seorang murid Panthaeus dan mengajar di sekolah itu mulai dari 190 sampai 202. Ya. Clement mengikuti jejak teologi Panthaeus dan juga salah satu pencetus konsep purgatori ya, dan mengajarkan baptisan untuk keselamatan. Ia menerima kitab-kitab apokrifa dan percaya manusia bisa menjadi Allah. Sekolah dasar ini terkenal dengan penafsirannya yang alegoris. Oke, Pak Ori tanya Clement di poin 4 dan M. M itu yang mana ya? Yang di atas ini ya. Oh, maksudnya kayak bertentangan gitu ya. Clement yang di sini kayaknya bagus gitu maksudnya. Clement yang di sini kelihatannya ini kayak sesat gitu ya. Ya, enggak, sebenarnya gini.
kita memang berkata Clement ini bermasalah gitu, tapi kita kutip dia di sini, maksudnya gini loh, bukan semua orang yang kita kutip di sini itu kita setuju dengan mereka semua. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ya Agustinus saja. Agustinus kan kita bilang dia banyak ngaco di berbagai hal, cuman yang kita kutip di sini adalah kesaksian mereka bahwa ada orang yang mengutak-utik Alkitab. Begitu. Ya, jadi um, dari kesaksian mereka itu aja yang kita ambil di sini. Tidak berarti bahwa kita berkata mereka adalah tokoh-tokoh yang semuanya kita setuju gitu. Ya, atau bahkan bagus semua atau gimana. Tidak. Ini hanya kumpulan kesaksian orang-orang awal bahwa ada banyak penyesat yang mengutak-utik kitab suci gitu ya. Jadi bukan bahwa kita setuju dengan apa yang mereka ajarkan ya. Agustinus yang di atas-atas juga kayak ada Hippolytus dan sebagainya ya. Ada banyak hal yang kita tidak setuju dengan mereka juga sebenarnya gitu ya. Cuman ya mereka ada memberi kesaksian bahwa ada yang mengutak-utik Alkitab. Ya mungkin orang-orang ini yang dia sebut Clement ini menurut Clement lebih sesat lagi dari dia ya. Tentu mungkin Clement tidak menganggap dirinya sesat gitu ya, tapi uh, ya orang-orang ini lebih sesat lagi seperti Docetis segala macam ini kan sudah menyangkal keilahian Kristus bahkan ya, atau sudah masuk Gnostik di situ ya. Oke, lanjut lagi di sini. Clement digantikan oleh Origen ya. Origen banyak mengikuti Philo. Origen banyak membela kekristenan. Jadi Origen ini tokoh yang cukup ini ya, cukup apa ya kita bilang kayak bipolar gitu ya. Cukup Jekyll and Hyde. Dimana di satu sisi dia banyak membela kekristenan. Ya, dia banyak berapologetika, dia banyak melawan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Tapi sekaligus juga banyak melakukan hal-hal yang merusak gitu. Ya, banyak ini ya, dia menulis karya-karya untuk membela kekristenan, tapi ia juga menghancurkan kekristenan karena pandangannya yang sesat dalam banyak hal dan cara ia mengubah kitab suci demi kepentingannya sendiri. Jadi kadang-kadang dalam usaha dia untuk membela kekristenan terhadap orang-orang kafir, dia membetulkan kitab suci ya. Jadi ini bahayanya. Jadi kadang-kadang misalnya ada teks yang sulit ya diserang oleh kritik. Nah, tujuan dia mungkin membela kekristenan tapi caranya salah gitu. Mungkin dia ubah jadinya misalnya supaya menghilangkan kesusahan dalam teks gitu kan, dia ubah dan sebagainya. Nah, tentu kita bilang itu adalah tindakan yang salah ya. Origen adalah orang pertama yang menjadi tekstual kritik di sini ya. Cara dia memperlakukan kitab suci sungguh mengejutkan. Dia seringkali mengatakan bahwa klausa atau kalimat tertentu tidak ada dalam teks asli hanya karena tidak cocok dengan pemikiran dia atau teologi dia. Ya. Tidak heran jika teks-teks Yunani yang berada di bawah pengaruh Origen sering tidak murni. Dan ada terjemahan yang tidak terpengaruh Origen seperti Old Latin yang lebih murni dalam beberapa tempat seperti 1 Yerusalem ayat 7. Ya, sini ya. Oke, jadi ini pengaruh dari sekolah di Alexandria ini. Eusebius adalah murid dari Origen. Ia mempromosikan banyak pengajaran sesat Origen. Eusebius pernah diperintahkan oleh Konstantin, Kaisar Konstantin untuk memproduksi 50 Alkitab bahasa Yunani. Banyak ahli yang berpikir bahwa Vatikanus dan Sinaiticus adalah bagian dari 50 Alkitab yang diproduksi oleh Eusebius tersebut ya. Dan kemudian Arius, pemimpin Arianisme yang tadi sudah kita bahas, yang menolak keilahian Kristus, menjadi penatua di Alexandria pada tahun 315 Masehi. Oke, baik. Nah, kan kita bilang di Alexandria ada STT, tapi ada tandingannya, yaitu di Antioquia. Ya, di Antioquia. Oke, tapi kita akan mungkin kita akan stop sampai sini hari ini, karena tadi kita juga tidak ada istirahat di tengah ya. Jadi kita akan lanjutkan ini minggu depan. Ini adalah pertemuan kelima kita, pertemuan kelima ya. Jadi kemungkinan ada 2 kali lagi pertemuan sebelum kita. Oh, tunggu dulu.
Minggu depan kita libur ya. Minggu depan tanggal merah bukan? Ntar saya lihat dulu ya. Kalau saya nggak salah minggu depan tanggal merah. Coba saya cek. Oh iya benar, minggu depan tanggal merah. Jadi minggu depan kita tidak ada kelas kalau begitu ya, karena tanggal merah. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi. Ya, mungkin midtest akan kita mundur kalau begitu. Nanti kita lihat ya. Tapi bahan sebenarnya yang perlu dibahas ini cukup banyak. Ya, cukup banyak. Ya, ya kita akan coba ini cover bahan dengan lebih cepat ya, mulai dari sekarang. Gitu. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Ya, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami juga telah menelusuri berbagai hal. Engkau kiranya tuntun kami kepada kebenaran-Mu dengan lebih indah lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, sampai di sini dulu semuanya. Maranatha, sampai ketemu di kelas berikutnya.